Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Mardani MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sejarah, fungsi, dan kewenangannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rizal Muna, sebagai moderator dan pemateri ketiga. Yang kedua, Yasinta Putri Kusumawardani sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Indah Suci Setioningrum sebagai pemateri kedua. Baik, untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada pasal 3 menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindakan pidana korupsi dengan membentuk suatu badan khusus berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Pada khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyadapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri pada tahun 2002 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pemerintah pada saat itu didasari pada kinerja institusi kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Gagasan awal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah muncul sejak era pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. B.J. Habibie selanjutnya membentuk berbagai badan atau komisi baru seperti KPPU atau Lembaga Ombudsman KPKN untuk lebih serius menangani korupsi di Indonesia. Presiden selanjutnya Abdurrahman Wahid telah membentuk TGPTPK atau disebut Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dengan keputusan Presiden yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Di tengah semangat pemberantasan korupsi, TGPTPK dibubarkan lewat judicial review di Mahkamah Agung. Selanjutnya, jauh sebelum komisi ini lahir, telah ada beberapa komisi atau tim yang mendahulunya. Yang pertama, Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan nomor 228 tahun 1967. Yang kedua, Tim Korupsi 4. Yang ketiga, Tim Operasi Ketertiban atau OPTIP. Yang selanjutnya, Tim Pemberantasan. Selanjutnya Tim Gabungan Pemberantasan, dan yang terakhir Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Terbentuknya sebuah lembaga tertentu akan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitupun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki visi dan misi kelembagaan. KPK dibentuk ini memiliki visi yang berbunyi bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Visi tersebut memiliki makna yang sangat mendalam yang menunjukkan tekad yang kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut korupsi, kolusi, dan nepotisme pada negeri ini. Sedangkan
misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. Saya akan menjelaskan tugas dan wewenang KPK. Tugas dan wewenang KPK menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas KPK pasal 6, yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kewenangan KPK pasal 7. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 atau yang terbaru. Yang pertama, tugas dan wewenang KPK dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keenam, melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kewenangan KPK sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang KPK. Sebelum revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK, KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dan independen dan melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa kewenangan KPK sebelum revisi Undang-Undang KPK. Yang pertama, penyadapan. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam rangka mengumpulkan tindak pidana korupsi. Penyadapan dilakukan dengan izin dan dari pengadilan dan hanya untuk kasus-kasus yang memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, penyelidikan. KPK dapat melakukan penyelidikan terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk pejabat tinggi negara, anggota legislatif, dan pejabat eksekutif. Yang ketiga, penyidikan. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Dalam proses penyidikan, KPK dapat melakukan penggeledahan, penahanan, dan penggeledahan terhadap barang bukti. Yang keempat, pemberhentian sementara. KPK dapat memberhentikan sementara seorang tersangka yang memiliki kewenangan atau wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang kelima, pengembalian aset. KPK memiliki wewenang untuk menyita dan mengolah aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini mencakup aset dalam dan luar negeri. Kemudian, namun setelah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, beberapa kewenangan KPK telah mengalami perubahan. Revisi tersebut telah memicu kontroversi dan kritik terhadap potensi penurunan independensi KPK.
beberapa perubahan kewenangan yang terjadi setelah revisi Undang-Undang KPK, antara lain: yang pertama, proses izin penyadapan menjadi lebih rumit dan melibatkan keterlibatan Dewan Pengawas KPK. Hal ini dapat memperlambat dan menghambat upaya penyadapan. Yang kedua, KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif. Kewenangan penyelidikan ini dialihkan ke kepolisian. Yang ketiga, KPK masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi, namun dalam praktiknya terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi independensinya. Contohnya adanya keterlibatan Dewan Pengawas KPK dalam pemberhentian penyidikan. Yang keempat, KPK tetap memiliki kewenangan pemberhentian sementara terhadap tersangka, namun perubahan dalam Undang-Undang KPK membatasi durasi pemberhentian sementara tersebut. Yang kelima, kewenangan KPK dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi lebih terbatas. Beberapa kewenangan ini dialihkan ke lembaga lain seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara atau BPKAN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.